Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windika Putri Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisra allazi anqada sahrak wa rafa'na laka sikra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Insyirah merupakan surah ke-94 dalam Al-Quran yang berarti kelapangan. Nah, surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, pada ayat pertama surah Al-Insyirah yang berbunyi Alam nashrah laka sadrak adalah surah yang ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, ayat pertama surah Al-Insyirah bermakna bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan tugas dakwah dengan baik dan memikul beban dakwah dengan jiwa yang ikhlas serta hati yang mantap. Karena pada mulanya Nabi Muhammad SAW dadanya sempit mendengar cemooh dari kaum Quraisy dan sedih dengan perilaku mereka yang menentang seruannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang berlipat ganda kepada Nabi Muhammad SAW dan melapangkan dadanya agar mampu memikul beban yang berat. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara surah Al-Insyirah dengan konseling pendekatan agama? Nah, hubungannya yang pertama, surah Al-Insyirah mengajarkan bahwa Allah melapangkan hati dan menghilangkan beban yang mana ini sangat penting dalam konseling untuk membantu konseli merasa tenang dan lebih siap dalam menghadapi setiap masalah. Yang kedua, pesan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Ini memberikan harapan kepada konseli yang sedang mengalami kesedihan, dan ini dapat digunakan dalam konseling untuk mendorong konseli agar tetap optimis dan tidak menyerah. Yang ketiga yaitu tawakal dan usaha. Nah, surah Al-Insyirah mengingatkan pentingnya tawakal setelah berusaha, yang merupakan prinsip dasar dalam konseling agama. Nah, konseli diajarkan untuk berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dengan membaca dan memahami surah ini, konseli dapat merasakan dukungan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental saat menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, dengan menerapkan kebiasaan membaca surah Al-Insyirah, ini dapat menjadi bagian dari terapi konseling. Mengapa? Karena ini dapat membantu konseli membangun rutinitas positif yang mendukung untuk kesehatan mental. Nah, melalui pendekatan ini, surah Al-Insyirah tidak hanya menjadi bacaan spiritual saja, tetapi juga alat bantu untuk proses konseling untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Nah, kandungan surah ini membangun pemikiran manusia untuk selalu optimis dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini merubah paradigma berpikir manusia yang meyakini bahwa dalam satu kesulitan terdapat satu jalan keluar, menjadi paradigma berpikir yang meyakini bahwa di balik satu kesulitan ada banyak jalan keluar. Nah, itulah spirit inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, surah ke-94 ini kemudian diberi nama dengan Al-Insyirah dengan harapan hati lapang, nyaman, dan tenang dari segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup semua atas izin Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga lah yang akan membantu segala persoalan yang dihadapi oleh manusia. Tugas manusia hanyalah berusaha dan berdoa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah
hubungan antara surah Al-Insyirah dengan konseling pendekatan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.